Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi. Selamat pagi. Walaupun kita mengadakan rapat secara virtual melalui Zoom, tidak mengurangi sukacita kita untuk mengikuti rapat pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai moderator untuk memimpin jalannya rapat pada pagi hari ini. Kiranya rapat pada pagi hari ini evaluasi penjualan dari CV Nina Jaya berjalan dengan lancar dan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, rapat akan dipimpin oleh Direktur Utama, yaitu Bapak Gilang. Kepada Bapak Gilang, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk para hadirin yang akan mengikuti rapat pada pagi hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Pagi. Langsung saja pada pagi hari ini kita akan mengadakan rapat untuk evaluasi penjualan kita. Mungkin saya akan meminta Saudara Sofia untuk selaku manajer produksi, bagaimana dengan produksi busana konveksi kita. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Untuk produksi dari CV Nina Jaya, kita menggunakan kualitas yang baik sesuai dengan tujuan awal kita yang mana menjunjung tinggi kualitas produk demi kenyamanan konsumen. Kita memiliki kualitas yang baik dalam segi bahan dan penjahitan yang terperinci dalam kecepatan waktu yang diminta oleh konsumen. Oleh karena itu, banyak konsumen dari pihak sekolah, perguruan tinggi, grup, dan komunitas lainnya untuk mempercayakan CV Nina Jaya untuk membuat seragam mereka. Terima kasih. Oke, sepertinya banyak konsumen yang mempercayai produk kita. Apakah ada tambahan yang ingin dikemukakan oleh saudari Sofia? Saya ingin menambahkan sedikit saja. Menurut saya hal ini penting karena saya mendapatkan kabar dari salah satu konsumen kita bahwa mereka tidak hanya puas dengan hasil dari produk kita saja, tapi mereka juga memberikan nilai terhadap kualitas pelayanan dari perusahaan kita. Mereka mengatakan bahwa karyawan perusahaan kita sangat loyal terhadap konsumen. Bila mana terdapat permintaan daripada konsumen, maka karyawan membimbing dan mengarahkan konsumen dengan baik, detail dan sabar tanpa mengurangi sikap sopan santun. Cukup, terima kasih. Informasi yang bagus, pastinya bukan saya saja yang senang mendengar kabar ini. Kalian bahkan semua pegawai perusahaan ini sangat senang mendengarnya. Maaf sebelumnya, mungkin saya akan menambahkan sedikit perihal pernyataan dari Ibu Sofia Amalia. Selaras dengan pelayanan kita yang berkualitas, saya memiliki salah satu konsumen yang saya kenal dan ia mengatakan kepada saya bahwa selain pelayanan yang baik dan bimbingan dari para karyawan, konsumen ini mendapatkan ilmu baru dari bimbingan yang telah diberikan karyawan perusahaan kita, dan karena itu ia semakin yakin dan mempercayakan perusahaan kita sebagai tempat untuk menggugah selera dalam bidang busana. Baik, saya akan menambahkan sedikit. Perusahaan pastinya turut bangga dengan kepercayaan konsumen terhadap kita. Tapi satu hal yang perlu menjadi catatan bagi kita ialah untuk tetap mempertahankan hal itu ke depannya, baik produksi, kualitas, bahan baku, sampai pelayanan perusahaan. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan, mungkin hal itu dapat merusak citra perusahaan dan menjadi bumerang bagi perusahaan kita. Terima kasih. Mungkin bisa ditambahkan teman-teman. Kepada Pak Direktur, silakan menanggapi jika ada yang perlu ditambahkan. Terima kasih kepada Saudari Desti dan Aisyah. Saya setuju dengan Saudari Aisyah, oleh karena itu ini menjadi tugas kita bersama-sama. Mungkin apakah ada tanggapan dari peserta lainnya? Cukup, Pak.
Baiklah, mungkin selanjutnya Pak. kita akan mendengarkan laporan dari Saudari Jessica selaku manajer pemasaran. Bagaimana pemasaran produk CV Nina Jaya kita ini selama sebulan terakhir ini? Izin menjelaskan untuk kegiatan pemasaran selama sebulan terakhir ini, kita mendapatkan kabar baik karena permintaan pasar kita naik sebanyak 5% dari bulan lalu. Dan permintaan produk kita dari hari-hari juga semakin bertambah. Mungkin kita bisa meningkatkan omset pasar kita agar masyarakat lebih mengenal perusahaan kita dan permintaan produk akan semakin naik. Mungkin cukup. Baik, saya dengar kabarnya baik. Tapi sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Saudari Sofia Amalia tentang bagaimana percayaannya konsumen terhadap perusahaan kita, ternyata perusahaan kurang selaras dengan permintaan pasar yang bervariasi. Menurut saya itu tuh hal yang terjadi tuh karena ada perusahaan baru sejenis dengan kita yang memiliki bentuk dan variasi yang tidak kita miliki. Nah, saya rasa juga kita perlu membuka sosial media untuk promosi kita, Pak. Promosi produk kita kepada masyarakat tidak hanya melalui iklan atau pamflet-pamflet yang tersebar di jalan saja. Seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya. Sepertinya hal ini harus cepat kita tangani, Pak, Bu, agar pasar kita dapat kuasai dan kita perluas jaringan distribusi barang. Bagaimana jika kita membuat produk baru dan menambah kualitas produk? Membuat rapat tentu saja pengeluaran keuangan juga akan bertambah. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah dengan bertambahnya pengeluaran menjadi berpengaruh terhadap daya beli daripada konsumen sendiri. Bagaimana menurut Saudari Nadiana? Tentu hal itu pasti terjadi di dalam perusahaan. Membuat produk baru, maka kita juga akan membutuhkan bahan baku serta akan membeli mesin baru. Jadi, sebenarnya ada baiknya jika kita berfokus dan menjalankan produk kita yang lama, tetapi kita menambah inovasi baru pada produk kita. Izin menanggapi, saya setuju dengan pendapat Ibu Nadiana, karena menurut saya jika kita membuat produk baru, maka akan membuat biaya lebih banyak lagi, dan omset yang kita dapatkan itu daripada produk lama itu kan hanya 5% saja. Ada sebaiknya kita fokus pada produk yang ada sekarang. Nah, untuk melakukan pemasaran di pasar, kita akan membuka sosial media untuk melakukan promosi produk kepada masyarakat. Pemasaran yang selama ini kita lakukan dapat dikatakan kurang maksimal. Kenapa? Karena belum memasarkan produk ini melalui sosial media. Kita harus membuat terobosan baru untuk menarik konsumen. Seperti itu dari saya. Mungkin rekan-rekan sekalian boleh tanggapi. Baik, izin menambahkan, jika ingin menambah inovasi baru, mungkin kita dapat menambahkan pada produk tas dan juga dompet. Mengapa? Karena Indonesia sendiri kaya akan budayanya. Nah, kita dapat menggunakan kebudayaan dari masing-masing daerah untuk kita jadikan tas dan dompet, seperti dompet dari kain tapis, dompet dari kain songket, kain ulos, dan lain sebagainya sebagai ciri khas dari produk kita, khususnya sebagai ciri khas dari kebudayaan Indonesia. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Izin menanggapi. Selaras dengan inovasi yang diberikan Saudari Umi, mungkin ada baiknya kita memanfaatkan perkembangan terhadap kemajuan teknologi dan memperluas pasar dengan membuka sistem keagenan dan reseller. Izin menambahkan kembali, mungkin kita dapat meningkatkan promosi produk melalui sosial media kita, seperti kita membuka sosial media di Instagram, Facebook, iklan Google, maupun melalui TikTok untuk memperluas pasar kita. Ya, saya sangat setuju dengan pendapat Saudari JJ. Kita dapat mempromosikan produk kita melalui aplikasi yang saat ini digilai oleh masyarakat,
Contohnya salah satu aplikasi yang saat ini paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah aplikasi TikTok. Nah, kita bisa memanfaatkan ini untuk menggunakan jasa influencer atau biasa kita sebut endorse, yang kemudian nanti influencer sendiri akan mempromosikan produk kita yang kemudian dibentuk dalam satu video TikTok. Menurut kalian bagaimana? Apakah ada pendapat lain? Kita juga dapat memaksimalkan pemasaran melalui media sosial dengan selalu update produk-produk baru atau gaya baru, serta mencantumkan testimoni untuk meningkatkan pemasaran, khususnya pemasaran secara online. Ada yang mau ditambah? Baiklah, saya rasa cukup. Saya sudah menampung semua ide-ide dari saudari-saudari sekalian serta inovasi kalian. Dan sekretaris saya sudah mencatatnya. Mungkin Iftika bisa dijelaskan hasil rapat kita pada pagi hari ini? Baik, hasil rapat kita pada evaluasi penjualan produk kita saat ini, yaitu dapat saya simpulkan bahwa untuk meningkatkan omset kita di pasaran, kita harus membuka terobosan baru dengan cara menambah inovasi pada produk sekaligus melestarikan budaya Indonesia dengan menjadikan ciri khas dari tiap-tiap daerah sebagai produk dari perusahaan kita. Kemudian perusahaan akan memanfaatkan bidang teknologi untuk memasarkan produk, kemudian kita akan membuka sosial media sebagai media utama kita dalam promosi produk. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, selebihnya saya kembalikan kepada Bapak Gilang Adi Cahya. Baiklah, apakah tim produksi kita siap untuk melakukan produksi tersebut? Saya selaku perwakilan tim produksi siap menerima hal tersebut, Pak. Terima kasih. Baiklah, karena tim produksi siap, maka saya akan memberikan tanggung jawab tersebut kepada kalian. Dan bagaimana dengan divisi keuangan kita? Jika kita mengambil kas dari bulan-bulan sebelumnya, Pak, maka kita mampu untuk membiayai produksi. Divisi keuangan akan mengatur keseluruhan biaya yang dibutuhkan oleh tim produksi. Oke, saya akan menambahkan dikit. Mungkin dari divisi pemasaran bisa mengadakan event-event tentang keunikan produk kita sebelum resmi dipasarkan dan membuat iklan semenarik mungkin. Inovasi dari rekan-rekan sekalian sangat bagus. Saya harap inovasi tersebut dapat terencana dengan baik dan membuahkan hasil yang baik pula sebagaimana mestinya seperti yang diharapkan. Saya kira cukup sampai pagi hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk menutup rapat hari ini, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa agar segala rencana yang kita jalankan dapat berjalan dengan baik dan membawa hasil yang maksimal. Sekian untuk rapat hari ini. Selamat siang dan terima kasih untuk para hadirin yang telah setia mengikuti rapat pada pagi hari ini hingga saat ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.